Shalom sahabat Alkitab sekalian, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari surat Ibrani pasal 9 ayat 1-7. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus duniawi. Sebab suatu kemah dipersiapkan, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kandil dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Di belakang tabir yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran dupa dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang berisi perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Namun, hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah semuanya diatur. Jadi imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya tanpa sadar. Dalam iman Kristen, kita memahami bahwa antara Allah dan manusia telah dimateraikan perjanjian yang kudus. Allah mengikat perjanjian itu dengan bapa-bapa leluhur Israel yang menyatakan bahwa Allah akan menjadi Tuhan bagi seluruh keturunan Israel. Dan bangsa itu menjadi umatnya yang harus senantiasa beribadah dan menyembah Allah. Maka dari itu dalam perjanjian lama, diatur tata cara beribadah, mulai dari kemah suci saat perjalanan menuju tanah terjanji hingga kepada bait Allah. Namun tetap saja dalam tata cara beribadah itu ada keterbatasan umat dalam menjangkau Allah. Jarak itu perlahan-lahan dijembatani dalam diri Yesus Kristus. Teks Ibrani pasal 9 ayat 1-7 menceritakan tentang cara ibadah sebagaimana dimuat dalam perjanjian lama. Kemah suci menjadi tempat umat Israel beribadah kepada Allah. Tempat itu dibagi menjadi dua bagian, tempat kudus dan tempat maha kudus. Para imam melayani di tempat kudus secara rutin, tetapi hanya imam besar yang diizinkan masuk ke tempat maha kudus setahun sekali pada hari pendamaian. Ia membawa darah persembahan untuk menebus dosa umat dan dirinya sendiri. Tata cara tersebut menunjukkan keterbatasan manusia untuk mendekati Allah yang Maha Kudus. Kemah suci dan persembahan darah kurban menjadi simbol kebutuhan manusia akan penebusan dosa. Namun, ternyata hal tersebut hanyalah bayangan dari karya Kristus yang akan datang. Dalam Perjanjian Baru, Kristus menjadi imam besar yang sempurna. Ia masuk ke tempat maha kudus surgawi bukan dengan darah hewan, tetapi dengan darahnya sendiri. Penebusan yang dilakukannya bersifat kekal, membawa kita kepada hubungan yang sejati dengan Allah. Jika kita mengingat peristiwa setelah kematiannya, maka gambaran tabir bait Allah yang terbelah itu menjadi pengingat yang kuat akan Yesus yang menjadi pengantara sekaligus jalan pemulihan hubungan yang kekal dengan Sang Bapa. Akibatnya, di masa kini, sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan seharusnya membawa kita lebih dekat dengannya. Karena pembenaran Sang Kristus, kita dapat menghampiri Allah secara langsung dalam laku spiritual yang dijalani. Sahabat Alkitab, hari ini kita diingatkan kembali tentang besarnya kasih karunia yang Allah berikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu caranya adalah dengan menghargai serta menghayati dengan sungguh setiap ibadah dan doa yang kita panjatkan kepadanya.
Dalam darah Kristus, segala ritual tersebut menjadi cara yang utuh untuk membangun relasi dengannya. Kita dapat menghampiri dan menyapa Allah karena pembenarannya. Meskipun demikian, kita tetap perlu menjaga kekudusan hidup, datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan penuh rasa hormat serta syukur. Itulah landasan relasi kita dengan Allah yang diteguhkan dalam karya penebusan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemberi hidup, kami mengucap syukur karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa berharga dan mahalnya penebusan dosa yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, kehidupan kami, dengan cara-cara yang kudus, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami, jika kami masih sering menghindar dari peribadahan-peribadahan yang terselenggara dalam gereja-gereja kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali tidak menarik uluran tangan-Mu, bahkan kami justru menjauh dari Engkau ketika kami berada di dalam pergumulan dan permasalahan kehidupan. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Engkau senantiasa hadir dan memampukan kami semakin hari dapat semakin dekat dengan Engkau. Amin.